الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Tak ada yang paling layak dan paling pantas selain kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seraya bersyukur atas semua nikmat yang terus mengalir kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Cara bersyukur kita adalah dengan mengakui bahwa seluruh nikmat benar-benar berasal dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga dengan nikmat itu tunduklah diri kita kepadanya. Al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'i. Pengakuan atas nikmat Allah, Zat pemberi nikmat, dengan jalan ketundukan. Begitulah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi mendefinisikan syukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu berada pada jalan tauhidullah, dalam arti menetapi iman yang sebenar-benarnya, terlebih di hari-hari ini, di era disrupsi, era perubahan besar-besaran yang terjadi akibat inovasi dan teknologi baru, sehingga mengubah tatanan yang sudah ada, baik dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam berkomunikasi, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu la ilaha illallah,
tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Jalla Jalaluh. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampunan atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Selama kita beriman kepada Allah hadirin, tunduk dan taat kepadanya, maka perubahan apapun di dunia ini tidak akan berpengaruh signifikan, apalagi merubah komitmen ketauhidan kita untuk tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjadikan hukum-hukumnya sebagai guide yang menuntun kita pada jalan keselamatan yang hakiki. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wa anna hadza sirati mustaqima, sungguh kata Allah, inilah jalanku yang lurus, yakni jalan tauhid, jalan dinul Islam. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga dapat mencerai-beraikanmu dari jalannya. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah, selain bencana kemanusiaan, saat ini amat terasa oleh kita betapa beratnya hidup, terlebih urusan ekonomi. Tidak sedikit keluarga yang luluh lantak akibat krisis ekonomi ini. Perceraian terus terjadi bahkan setiap hari. Pelajar banyak yang terpaksa berhenti dari belajarnya. Para mahasiswa banyak yang drop out. Petani, pekebun, nelayan banyak yang sudah angkat tangan karena beratnya biaya operasional. Pedagang banyak yang sudah gulung tikar. Masyarakat menjerit dengan sulitnya kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, kriminalitas terus meningkat. Penipuan, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan selalu saja menghiasi pojok-pojok berita dan breaking news. Kenapa ini hadirin? Sedang berada di situasi apa kita ini? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan memberi cobaan kepadamu sebagai ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Minal khawfi, dengan sedikit ketakutan terhadap musuh, baik musuh yang nyata maupun yang tidak kelihatan, baik musuh agama maupun musuh kehidupan. Wal ju'i, dan kelaparan disebabkan karena paceklik, gagal panen, penimbunan, korupsi, dan semua bentuk kejahatan ekonomi. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta, karena kebanyakan harta hanya berputar pada komunitas si kaya saja. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa yang disebabkan pembunuhan, kematian, dan berbagai penyakit yang menjangkiti. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan karena kekeringan atau terserang hama. Wabasyiris sabirin, kata Allah hadirin rahimakumullah, catat ini. Allah katakan di ujung ayat ini, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Sabar. Inilah benteng pertahanan utama orang-orang yang beriman di hari-hari ini hadirin. Sebagaimana masyhur dalam sebuah adagium, man sabara zafira, barang siapa yang sabar maka ia akan menang. Mengapa? Karena orang sabar manakala berada pada suasana berat bahkan susah, ia tetap konsisten mengingat Allah dan berpegang teguh kepadanya. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bukti hanya kepada Allah berpasrah diri dan hanya kepadanya tertambat semua harapan. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, baginda Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadamatil ula." Kesabaran yang mendapat pahala besar itu adalah kesabaran yang ada pada saat musibah baru saja menimpa. Lalu kemudian dipertegas oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, baginda Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul." Tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah lalu ia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Inna lillahi, sungguh kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dari musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Apa kata Nabi? Illa ajarahullahu fi musibatihi, pasti Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika keadaan rohani kita seperti ini, jika keadaan rohani kita seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, maka Allah pastikan pertama ia akan memberi jalan keluar atas semua problem-problem hidupnya. Yang kedua, ia limpahkan kasih sayangnya, dan yang ketiga, ia tuntun hidupnya dengan hidayah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Akhirnya, mari kita tanya diri kita, apakah aku masih ada bersama Allah? Apakah hatiku masih tertambat padanya? Apakah langkahku masih sesuai dengan hukum-hukumnya? Jangan-jangan hadirin, malapetaka dan kekacauan ini akibat dari diri kita sendiri yang lari dan lari, terus menjauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.